Pernah nggak sih Anda lihat laporan keuangan perusahaan dan rasanya kayak baca bahasa asing? Angka di mana-mana, istilah yang rumit. Di tengah ekonomi global yang serba terhubung ini, gimana caranya kita bisa yakin sama keputusan finansial kita? Nah, itu dia yang akan kita kupas tuntas hari ini. Coba deh bayangin, ada ribuan, bahkan jutaan perusahaan di seluruh dunia. Semuanya rilis laporan untung rugi. Pertanyaan besarnya, gimana kita bisa percaya dan, yang lebih penting, membandingkan satu sama lain? Gimana kita bisa yakin kalau kita lagi bandingin, ya apel sama apel, bukan apel sama durian? Kutipan ini, wah, kena banget. Kejelasan itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi suatu keharusan. Kenapa? Karena di dunia keuangan, modal utamanya itu kepercayaan. Dan kepercayaan itu cuma bisa dibangun di atas laporan yang jelas, konsisten, dan bisa dipegang. Oke, yuk kita masuk lebih dalam. Akar masalahnya sebetulnya satu, inkonsistensi. Coba bayangin kalau nggak ada standar yang sama, pasar global bisa jadi kayak pasar malam yang super kacau dan penuh risiko. Beneran deh, bayangin kacaunya. Investor itu bakal kayak main tebak-tebakan di ruang gelap. Mau investasi di mana? Bingung. Perusahaan juga susah cari modal dari luar. Ujung-ujungnya, ekonomi global bisa macet. Nah, kekacauan inilah yang sebisa mungkin mau dihindari. Tapi tenang, untungnya ada solusi yang bisa dibilang elegan banget untuk masalah global ini. Solusi itu namanya Standar Pelaporan Keuangan Internasional, atau yang mungkin lebih kita kenal dengan singkatan IFRS. Jadi, apa itu IFRS? Anggap aja ini semacam kamus atau bahasa universal untuk dunia bisnis. Ini buku aturan main yang sama, yang bikin laporan keuangan dari perusahaan di negara manapun, jadi bisa dibaca dan dibandingin oleh siapapun, di belahan dunia manapun. Simple kan? Dan jangan salah, ini bukan standar abal-abal yang cuma dipakai segelintir negara. Skalanya itu masif. Lebih dari 160 negara sudah mengadopsi IFRS. Ini bukti nyata betapa krusialnya punya satu bahasa keuangan yang sama untuk ekonomi kita yang saling terhubung ini. Oke, jadi tujuannya apa sih? Sebenarnya simple banget. Supaya informasi keuangan itu beneran berguna buat kita semua. Artinya apa? Ya, informasinya harus relevan, harus jujur menggambarkan kondisi perusahaan, harus bisa dibandingin sama perusahaan lain, bisa dicek kebenarannya, dan yang paling penting, gampang dimengerti. Inilah fondasi dari kepercayaan itu. Cara paling gampang buat ngebayangin IFRS itu, anggap aja ini kerangka atau outline buat perusahaan menceritakan kisah keuangan mereka. Dan sama kayak cerita-cerita bagus lainnya, kisah ini juga punya bab-bab utamanya. Sering kan, kita mikir laporan keuangan itu cuma tumpukan angka yang bikin pusing? Padahal, nggak juga. Kalau kita tahu cara bacanya, setiap laporan itu sebetulnya lagi cerita loh. Cerita tentang kesuksesan, tantangan, dan strategi perusahaan itu. Yuk, kita intip bab-babnya. Pertama, ada laporan posisi keuangan. Ini kayak foto snapshot, isinya apa aja yang perusahaan punya dan apa aja utangnya. Kedua, laporan laba rugi. Nah, ini yang cerita mereka untung atau rugi. Ketiga, laporan arus kas, buat lihat pergerakan uang tunainya, sehat atau enggak. Dan terakhir, yang sering banget dilewatin, catatan. Serius, jangan pernah sepelekan bagian ini. Disinilah semua gosip dan detail pentingnya disimpan. Keempatnya ini kalau digabung, baru deh kita dapat gambaran utuhnya. Nah, ini dia bagian serunya. Bahasa keuangan ini tuh nggak kaku. Dia hidup, dia terus berkembang, biar jadi lebih baik, lebih jelas, dan pastinya lebih berguna. Sekarang kita lihat yuk babak baru yang bakal datang. Yap, buku aturannya bakal di-upgrade. Namanya IFRS 18, dan ini bakal mulai berlaku tahun 2027. Ini contoh nyata kalau para pembuat standar ini nggak diem aja. Mereka terus kerja buat bikin semuanya jadi makin transparan. Jadi, apa sih intinya dari pembaruan ini? Fokus utamanya ada di laporan laba rugi. Dulu, strukturnya bisa beda-beda banget antar perusahaan, jadi ngebandinginnya susah. Nah, IFRS 18 ini datang dengan struktur baru yang jauh lebih rapi dan terorganisir. Nah, ini dia perubahan kuncinya. Laba perusahaan sekarang wajib dipisah jadi 3 kategori jelas. Operasi, investasi, dan pendanaan. Ini game changer loh. Kenapa? Karena kita sebagai investor bisa langsung lihat, perusahaan ini untungnya dari jualan produknya, atau dari jual-jual aset, atau malah dari utang. Kejelasan kayak gini tuh harganya mahal banget. Oke, setelah ngobrol panjang lebar, mungkin ada yang nanya, terus kenapa ini penting buat saya? Saya kan bukan akuntan. Nah, ini dia jawabannya. Efeknya itu besar banget dan nyampe ke kita semua. IFRS itu membangun kepercayaan pasar.
Kalau pasar percaya, modal investasi bisa ngalir lancar antar negara, ekonomi jadi lebih stabil, dan yang paling penting buat kita pribadi, kita jadi punya bekal buat bikin keputusan finansial yang lebih cerdas, pakai uang kita sendiri. Semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Dunia kita makin kompleks kan? Ada isu soal lingkungan, ada aset digital kayak kripto. Pertanyaannya bukan lagi apakah buku aturan ini akan berubah, tapi bagaimana dia akan terus berevolusi. Gimana caranya biar aturan ini tetap bisa menjaga transparansi di dunia yang perubahannya makin cepat? Nah, itu pemikiran yang menarik untuk kita bawa pulang.